Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan soleha? Semoga anak-anak ustazah semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Nah, soleh dan soleha, seperti biasa pada hari ini, pada jam kedua, pada hari Jumat yang berkah ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar sirah nabawiyah. Nah, soleh dan soleha, untuk materi kita kali ini adalah Al-Muthalib. Soleh dan soleha, jangan lupa simak baik-baik video ustazah berikut ini. Nah, soleh dan soleha, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dengan belajar sirah nabawiyah, kita dapat menumbuhkan dan meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mempelajari sirah nabawiyah, kita dapat mengenal pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti suka, duka, hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalani hidup dan lain sebagainya yang dapat kita contoh untuk menjalani hidup yang benar dan tentram atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, soleh dan soleha, pelajaran kita kali ini adalah lanjutan dari pelajaran sebelumnya, yaitu nenek moyang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, soleh dan soleha, suatu hari Hashim pergi berdagang menuju Syam ketika melewati Yastrib yang kemudian disebut Madinah. Hashim melihat seorang wanita baik dan terpandang. Nah, wanita itu bernama Salma. Kemudian Salma inilah yang akan menjadi istri Hashim bin Abdul Manaf. Kemudian memiliki seorang anak yang diberi nama Syaibah. Nah, sementara itu, sepeninggal Hashim, kemudian kedudukannya sebagai pemuka masyarakat Mekah dipegang oleh adik Hashim yang bernama Al-Muthalib. Nah, Al-Muthalib ini juga seorang laki-laki terpandang yang dicintai penduduk Mekah. Orang-orang Quraisy menjulukinya dengan sebutan Al-Fayyad, yang berarti sang dermawan. Pada suatu hari, Al-Muthalib mendengar bahwa Syaibah, keponakannya yang tinggal di Yastrib, sedang tumbuh remaja. Al-Muthalib berkeinginan untuk menemui keponakannya itu. Karena ayahnya Hashim adalah pemuka masyarakat Mekah, maka dia harus pulang untuk melanjutkan kekuasaan ayahnya untuk menggantikan Al-Muthalib pamannya. Ketika Al-Muthalib bertemu Syaibah di Yastrib, dia tersentak. Ternyata Syaibah benar-benar mirip Hashim ayahnya. Kemudian Al-Muthalib mengajak Syaibah untuk ikut ke Mekah. Nah, soleh dan soleha, kemudian apakah Salma ibunya Syaibah akan membiarkan buah hatinya yang baru tumbuh remaja itu pergi ke Mekah yang begitu jauh? Nah, soleh dan soleha, insya Allah minggu depan akan saya lanjutkan lagi ceritanya. Mudah-mudahan cerita yang sedikit ini dapat anak-anak ustazah pahami. Soleh dan soleha, dari cerita yang ustazah sampaikan dapat kita pahami bahwa yang pertama, Hashim bin Abdul Manaf menikah dengan wanita baik dan terpandang yang bernama Salma. Kemudian memiliki seorang anak yang bernama Syaibah. Yang kedua, Al-Muthalib adalah adik Hashim bin Abdul Manaf. Yang ketiga, Al-Muthalib mempunyai keponakan yang bernama Syaibah. Nah, soleh dan soleha, itu tadi sedikit kisah atau cerita tentang Al-Muthalib. Nah, soleh dan soleha, untuk tugas kegiatan anak ustazah di rumah, silahkan kerjakan di dalam modul 2. Jika anak ustazah semuanya sudah selesai, silahkan kirimkan ke nomor Ustazah Nia. Jangan lupa soleh dan soleha, tetap semangat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.